Minggir, anak magang miskin, hina senior itu. Dia tak sadar, gadis yang dihina adalah putri pemilik perusahaan yang sedang menyamar. Siap melihat pembalasan dendam paling memuaskan? CTA, ajakan jangan lupa subscribe dan like, lalu komen, hadir, di bawah buat absennya. Langsung kita mulai. Lift di gedung Kamran Tower pagi itu penuh sesak. Udara berbau campuran parfum mahal dan kecemasan karyawan yang terlambat. Di pojok belakang, terhimpit di antara punggung-punggung lebar pria berdasi, berdiri Hasna Waskita. Penampilan Hasna adalah definisi dari tidak terlihat. Kemejanya kebesaran 2 nomor dengan warna abu-abu kusam yang membuatnya tampak tenggelam. Rok hitam panjangnya menyapu lantai, dan kacamata berbingkai tebal menutupi hampir separuh wajahnya. Rambutnya dikuncir kuda asal-asalan, menyembunyikan tekstur aslinya yang halus dan berkilau. Di tangannya, ia memeluk erat 3 cup kopi panas pesanan para senior. Lantai 15. Suara mesin lift berbunyi. Pintu terbuka. Hasna melangkah keluar dengan hati-hati. Namun, belum sempat kakinya menapak sempurna di karpet koridor, sesosok wanita dengan heels 10 cm menerjang masuk ke dalam lift tanpa melihat jalan. Bra! Bahu mereka beradu keras. Keseimbangan Hasna goyah. 3 gelas kopi di tangannya terlepas, tutupnya terbuka, dan cairan hitam panas itu menyiram bagian depan kemeja Hasna serta memercik ke sepatu hak tinggi wanita itu. Aduh! Matamu di mana, sih? Teriakan melengking itu membuat koridor hening seketika. Sumera, supervisor pemasaran yang terkenal dengan temperamennya, menatap ujung sepatunya yang terkena setetes noda kopi dengan tatapan horor, seolah kakinya baru saja diamputasi. Maaf, Bu Sumera. Hasna menunduk dalam-dalam, suaranya bergetar dibuat-buat. Ia merasakan panas kopi merembes ke kulit perutnya. Perih, tapi ia mengabaikannya. Maaf? Kamu pikir maaf bisa membersihkan sepatu limited edition saya? Sumera mendengus. Matanya memindai Hasna dari atas ke bawah dengan jijik. Dasar anak magang tidak berguna. Jalan saja tidak becus. Bagaimana mau kerja? Minggir. Kamu menghalangi pemandangan pagi saya. Sumera sengaja menabrak bahu Hasna sekali lagi saat melangkah pergi, diikuti 2 staf bawahannya yang tertawa kecil sambil menutup mulut. Hasna tetap menunduk sampai derap langkah mereka menghilang di balik pintu kaca divisi pemasaran. Perlahan, ia menegakkan tubuh. Di balik lensa tebal itu, tatapan matanya yang tadi sayu berubah tajam dan dingin. Ia tidak menangis. Ia bahkan tidak gemetar. Ia merogoh saku roknya, mengambil sapu tangan sutra, satu-satunya barang mewah yang ia bawa hari ini, dan mengelap noda di lantai dengan tenang. Sumera Arianti, gumam Hasna pelan, seolah sedang mencatat nama di sebuah buku hitam imajiner. Kesalahan pertama, arogansi tanpa kompetensi. Hasna berjalan menuju toilet janitor, bukan untuk menangis, tapi untuk memastikan noda kopi ini tidak mengganggu agendanya hari ini. Ia adalah putri tunggal Kamran Waskita, pemilik gedung pencakar langit ini. Tapi hari ini, dan untuk 3 bulan terakhir, ia hanyalah Hasna, si itik buruk rupa yang sedang melakukan undercover audit. Dan Sumera baru saja menempatkan dirinya di urutan teratas daftar evaluasi. Suasana di ruang rapat 3 terasa mencekam. Pak Rafael, manajer pemasaran yang perutnya buncit dan selalu berkeringat saat tertekan, memukul meja dengan spidol. Klien minta konsep kampanye, Green Living, yang segar untuk produk properti baru mereka minggu depan. Dan apa yang kalian kasih ke saya? Sampah. Pak Rafael melempar tumpukan kertas ke tengah meja. Sumera duduk di sebelah kanan Pak Rafael, memutar-mutar pulpen mahalnya. Tim kreatif memang sedang stuck. Pak, anak-anak baru ini nggak ada inisiatif. Ucapnya enteng, melempar kesalahan pada staf junior. Hasna duduk di kursi paling belakang, di sudut ruangan, memangku laptop butut inventaris kantor. Ia diam, tapi otaknya bekerja cepat. Semalam, ia sengaja meletakkan sebuah map biru di meja Pak Rafael saat ruangan kosong. Map itu berisi proposal lengkap, konsep hunian bernapas, lengkap dengan analisis pasar dan strategi digital marketing. Itu adalah tesis bisnisnya saat di London,
yang ia sesuaikan dengan konteks lokal. Pak Rafael menghela napas panjang, lalu matanya melirik Sumera. Sumera, kamu bilang tadi pagi kamu punya terobosan. Hasna mengangkat kepalanya sedikit. Ia menunggu. Ia ingin tahu seberapa rendah integritas orang-orang ini. Sumera tersenyum manis. Senyum yang dilatih sempurna. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan map biru. Map yang ditaruh Hasna semalam. Benar, Pak. Semalam saya lembur sampai jam 2 pagi untuk merumuskan ini, kata Sumera tanpa berkedip. Ia membuka map itu dan mulai mempresentasikan isinya. Hasna ternganga tak percaya. Bukan karena kaget idenya dicuri, tapi karena keberanian Sumera berbohong begitu lancar. Sumera menjelaskan poin per poin ide Hasna. Konsep hunian bernapas. Target pasar milenial. Bahkan Sumera mengutip kalimat yang Hasna tulis verbatim. Rumah bukan sekadar tempat pulang, tapi paru-paru kehidupan. Brilian. Pak Rafael bertepuk tangan setelah Sumera selesai. Ini baru supervisor saya. Kenapa yang lain tidak bisa seperti Sumera? Darah Hasna berdesir. Ia mengangkat tangan kanannya ragu-ragu. Maaf, Pak Rafael. Semua mata tertuju pada Hasna. Sumera menatapnya tajam, tatapan mengancam yang berkata, tutup mulutmu atau mati. Apa? Hasna? Kamu mau izin ke toilet lagi? Tanya Pak Rafael ketus. Itu. Hasna mengatur napas, menatap map biru di tangan Sumera. Analisis data di halaman 15. Sepertinya ada sedikit kesalahan hitung di bagian inflasi tahunan jika menggunakan data tahun lalu. Saya sempat baca sekilas dan... Cukup, potong Sumera cepat. Suaranya meninggi. Hasna, kamu itu cuma anak magang admin. Tugasmu fotokopi dan buat notulensi, bukan mengomentari strategi tingkat tinggi. Kamu pikir kamu lebih pintar dari saya? Bukan begitu, Bu. Saya cuma... Diam. Bentak Pak Rafael. Jangan rusak mood saya dengan celotehan sota kamu. Sumera, siapkan tim untuk eksekusi ide ini. Hasna, kamu rapikan ruangan setelah rapat selesai. Rapat bubar. Sumera berjalan melewati Hasna sambil membisikkan sesuatu di telinganya. Jangan pernah coba-coba cari panggung di depan Pak Rafael lagi. Atau masa magangmu saya persulit sampai kamu menangis darah. Hasna menatap punggung Sumera yang menjauh. Ia tidak merasa takut. Justru, rasa penasarannya terjawab. Di perusahaan ayahnya, promosi didapat bukan dari prestasi, tapi dari pencurian intelektual. Baiklah, batin Hasna. Silakan nikmati kemenangan sementaramu, Sumera. Karena semakin tinggi kamu terbang dengan sayap curian, semakin sakit saat kamu jatuh nanti. Jam dinding menunjukkan pukul 17.15. Kantor mulai lengang. Suara gemerisik tas dikemas dan kursi didorong terdengar di penjuru ruangan. Hasna baru saja selesai merapikan arsip fisik, tugas remeh yang sebenarnya bisa dilakukan digital, tapi Sumera bersikeras ia harus melakukannya manual untuk melatih ketelitian. Sumera muncul dari ruangannya, sudah rapi dengan tas bermerek di bahu dan lipstik merah menyala yang baru dipulas. Di belakangnya, dua staf lain, Dinda dan Benny, juga sudah siap pulang. Hasna, panggil Sumera. Nadanya bukan bertanya, tapi memerintah. Hasna berdiri dari kubikel sempitnya. Ya, Bu Sumera. Sumera meletakkan tumpukan dokumen setebal bantal di meja Hasna. Bruk, debu beterbangan. Input data survei pelanggan ini ke Excel. Harus selesai malam ini juga besok pagi saya butuh laporannya di meja saya jam 8 teng. Perintah Sumera sambil memeriksa kukunya yang baru dimanikur. Hasna menatap tumpukan itu. Itu pekerjaan untuk 3 orang setidaknya selama 2 hari. Tapi Bu, ini ada ribuan data. Komputer saya juga sering hang kalau buka file besar. Alasan terus, potong Sumera. Saya, Dinda, dan Benny mau meeting luar sama klien potensial. Ini demi kemajuan tim. Kamu sebagai anak magang harusnya bersyukur dikasih kepercayaan pegang data penting. Atau kamu mau nilai evaluasi magangmu saya kasih Meeting luar.
Hasna tahu betul apa artinya. Ia mendengar Dinda berbisik pada Benny tadi siang tentang reservasi di tempat karaoke Happy Glow. Baik, Bu. Saya kerjakan. Jawab Hasna pelan. Melawan sekarang hanya akan membuatnya dipecat sebelum misinya selesai. Bagus. Jangan pulang sebelum selesai. Sumera dan para pengikutnya melenggang pergi, meninggalkan tawa renyah yang perlahan menghilang di telan pintu lift. Lampu-lampu utama kantor mulai dipadamkan otomatis, menyisakan Hasna sendirian di bawah sorot lampu kubikel yang remang-remang. Hasna menghela napas panjang. Ia membuka kacamata tebalnya, memijat pangkal hidungnya yang pegal. Wajahnya yang asli terlihat lelah namun tegas. Ia mengambil ponsel dari saku tersembunyi di blazernya, sebuah smartphone keluaran terbaru yang harganya lebih mahal dari gaji setahun Sumera. Ia menekan nomor panggilan cepat 1. Halo, sayang? Kamu masih di kantor? Suara bariton yang hangat terdengar dari seberang. Pak Kamran. Masih. Pak. Menikmati. Kepercayaan. Dari senior. Jawab Hasna sarkas sambil membalik lembaran survei yang ternyata banyak yang kosong dan tidak valid. Sampah. Sumera menyuruhnya menginput sampah. Sudah cukup main-mainnya. Hasna? Papa tidak tega kamu diperlakukan seperti pembantu di perusahaan milikmu sendiri. Papa bisa pecat mereka sekarang juga via telepon. Jangan, Pak. Cegah Hasna cepat. Jari-jarinya mulai menari di atas keyboard, bukan menginput data, tapi meretas akses ke email Sumera untuk menyalin bukti komunikasi. Kalau Papa pecat sekarang, mereka akan merasa jadi korban. Aku mau mereka sadar kalau mereka tidak kompeten. Aku mau membersihkan akar busuknya, bukan cuma memotong ranting. Keras kepala persis ibumu, Pak Kamran terkekeh, meski terdengar khawatir. Daftar hitam MU sudah siap. Sudah sangat panjang, Pak. Rafael dan Sumera ada di top tier. Oh ya, soal general meeting lusa. Kenapa? Kamu mau Papa batalkan? Tidak. Datanglah sesuai rencana. Tapi pastikan Papa berakting kaget saat melihatku nanti. Jangan rusak momenku. Baiklah, putriku. Jaga kesehatan. Jangan lupa makan. Hasna menutup telepon. Ia menatap layar komputernya. Ia tidak akan menginput data sampah ini. Ia akan menggunakan waktu lembur ini untuk menyusun strategi perang untuk lusa. Pukul 20.30. Perut Hasna berbunyi nyaring, memecah keheningan lantai 15. Pendingin ruangan sudah dimatikan di sebagian area, membuat udara terasa pengap dan dingin secara bersamaan. Hasna sedang sibuk menyalin riwayat transaksi mencurigakan dari folder pribadi Pak Rafael yang tidak diproteksi dengan baik. Ketika ia mendengar bunyi bip akses pintu, ia buru-buru memakai kembali kacamata tebalnya dan menekan Alt-Tab untuk menampilkan layar Excel data survei. Jantungnya berdegup. Siapa yang kembali jam segini? Satpam. Atau Sumera yang ketinggalan barang? Langkah kaki mendekat. Bukan bunyi heels, tapi bunyi sepatu kets yang berdecit pelan. Loh, masih ada orang. Hasna menoleh. Di ambang partisi kubikelnya berdiri seorang pria muda dengan hoodie hitam dan celana jeans pudar. Rambutnya agak berantakan, dan ia membawa ransel yang terlihat berat. Rai, stuff it. Hasna sering melihat Rai. Pria itu jarang bicara, selalu sibuk dengan kabel dan server, dan satu-satunya orang yang tidak pernah menertawakan penampilan Hasna. Tapi mereka belum pernah mengobrol langsung. Iya, Mas Rai. Masih ada tugas. Jawab Hasna canggung. Rai mengerutkan kening, melihat tumpukan kertas di meja Hasna. Itu data survei manual tahun lalu, kan? Buat apa diinput ulang? Itu kan data korup yang sudah nggak dipakai. Hasna tertegun. Rai tahu. Bu Sumera bilang ini untuk laporan besok pagi, kata Hasna pelan. Rai mendengus kasar, meletakkan ranselnya di kursi kosong sebelah Hasna. Sumera itu memang hobi ngerjain anak baru. Itu data sampah. Han, kamu dikerjain. Hasna tahu itu, tapi mendengar orang lain mengatakannya dengan nada marah demi dirinya membuat hatinya menghangat. Ya, mau bagaimana lagi, Mas? Saya cuma anak magang.
Rai menatap Hasna lekat-lekat. Tidak ada tatapan merendahkan di sana. Hanya ada rasa kasihan dan empati. Kamu sudah makan? Tanya Rai tiba-tiba. Hasna menggeleng. Rai membuka bungkusan plastik yang dibawanya. Aroma gurih martabak telur langsung memenuhi udara. Nih, kebetulan aku beli 2 porsi tadi di depan. Aku harus maintenance server malam ini. Jadi bakal begadang juga. Makanlah, daripada pingsan. Hasna menatap kotak martabak itu, lalu menatap Rai. Terima kasih, Mas Rai. Tapi, udah, makan aja. Nggak ada racunnya kok. Rai tersenyum, senyum yang tulus dan menampakkan lesung pipi samar. Ia menarik kursi dan duduk di dekat Hasna, lalu mulai memakan bagiannya. Hasna mengambil sepotong martabak. Rasanya enak sekali. Jauh lebih enak dari catering mewah di rumahnya. Mungkin karena dimakan dalam situasi senasib sepenanggungan. Kamu tuh sebenarnya pinter, Han. Ucap Rai di sela kunyahannya. Hasna tersedak sedikit. Maksudnya? Tempo hari pas komputermu blue screen. Aku lihat kamu benerin sendiri lewat Kemen Prom. Anak admin biasa mana ngerti gituan? Paling cuma teriak panggil it. Rai menatapnya penuh arti. Kenapa kamu biarin mereka injak-injak kamu? Padahal kamu bisa lebih dari ini. Hasna terdiam. Rai jauh lebih jeli dari yang ia duga. Ternyata ada berlian tersembunyi di divisi IT. Orang yang kompeten dan berhati baik. Kadang mengalah bukan berarti kalah. Mas. Cuma menunggu waktu yang tepat. Jawab Hasna diplomatis. Sebuah senyum tipis lolos dari bibirnya tanpa ia sadari. Rai terdiam sejenak melihat senyum itu. Untuk sesaat, ia melihat Hasna yang berbeda. Bukan gadis kusam berkacamata tebal, tapi wanita yang percaya diri. Oke, kalau itu strategimu. Rai mengangkat bahu, lalu berdiri. Tapi kalau butuh bantuan teknis, atau kalau Sumera macem-macem lagi, bilang aku. Biar aku putusin koneksi internetnya pas dia lagi nonton drakor. Hasna tertawa kecil. Tawa pertamanya yang tulus di kantor ini. Terima kasih, Mas Rai. Malam itu, Hasna tidak menyelesaikan input data sampah itu. Berkat info Rai, ia tahu itu tidak berguna. Sebagai gantinya, ia dan Rai menghabiskan 1 jam mengobrol tentang coding dan sistem keamanan jaringan. Hasna mencatat 1 nama lagi di buku-nya, tapi kali ini di halaman yang berbeda. Rai, divisi IT, status, aset berharga, harus dipromosikan. 2 hari kemudian, pagi di kantor dimulai dengan kepanikan massal. Bukan kepanikan biasa, tapi kepanikan level kiamat korporat. Email dari kantor pusat Kamran Holding masuk pukul 7 pagi. Bapak Kamran Waskita akan melakukan inspeksi mendadak dan menghadiri rapat umum divisi pemasaran pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pak Rafael berlarian keluar dari ruangannya dengan kemeja yang salah kancing. Bersihkan semuanya. Jangan ada debu. Jangan ada kertas berserakan. Sumera, pastikan timmu siap presentasi. Ini kesempatan kita minta tambahan anggaran. Sumera tampak pucat. Tapi naluri bertahan hidupnya langsung bekerja. Ia berteriak pada semua orang, membagi tugas bersih-bersih seolah mereka adalah cleaning service. Dinda, siapkan ruang rapat. Benny, pesan catering VIP. Jangan yang murah, cepat. Mata Sumera kemudian mendarat pada Hasna yang sedang menyalakan komputer dengan tenang. Sumera berjalan cepat menghampiri meja Hasna. Wajahnya penuh kecemasan. Bagi Sumera, Hasna adalah noda visual. Penampilan Hasna yang kuno dan tidak modis dianggap bisa merusak citra tim pemasaran yang dinamis dan modern di mata pemilik perusahaan. Hasna, bentak Sumera. Ya, Bu. Hari ini Big Boss datang. Pak Kamran itu orangnya perfeksionis. Dia benci melihat hal-hal yang tidak rapi. Sumera menunjuk pakaian Hasna dengan jari telunjuknya. Dan jujur saja, penampilanmu itu polusi mata. Hasna menahan diri untuk tidak tersenyum sinis. Ayahnya memang perfeksionis, tapi ayahnya tidak pernah menilai orang dari pakaian. Ayahnya membenci ketidakjujuran. Itulah fakta yang tidak diketahui Sumera.
Jadi saya harus bagaimana, Bu? Kamu jangan muncul di area kantor utama atau ruang rapat selama Pak Kamran ada di sini. Mengerti? Perintah Sumera tegas. Tapi Pak Rafael bilang seluruh staf harus hadir. Saya atasanmu, bukan Pak Rafael. Dengar? Sumera melihat sekeliling, lalu menunjuk ke arah pintu besi di ujung lorong belakang. Gudang arsip lama di lantai 14 belum dibereskan sejak tahun lalu. Kuncinya ada di Pak Satpam. Kamu ke sana sekarang. Rapikan semua arsip dari tahun 2015 sampai 2020. Jangan keluar dari sana sebelum saya panggil. Itu pengasingan. Sumera ingin menyembunyikannya di gudang berdebu agar tidak terlihat oleh Pak Kamran. Tapi Bu, gudang itu tidak ada ventilasinya. Dan saya punya asma. Hasna berbohong soal asma, hanya untuk melihat reaksi Sumera. Saya tidak peduli. Bawa obatmu dan pergi ke sana sekarang. Kalau sampai Pak Kamran melihat ada karyawan magang dekil berkeliaran, saya pastikan kamu tidak dapat surat referensi kerja seumur hidupmu. Sumera melempar kunci gudang ke meja Hasna, lalu berbalik pergi untuk membenahi make-up-nya. Hasna mengambil kunci itu dengan tenang. Alih-alih sedih, sebuah rencana sempurna terbentuk di kepalanya. Diusir dari rapat justru memberinya keuntungan taktis. Ia bisa masuk kembali dengan cara yang jauh lebih dramatis. Baik, Bu Sumera, bisik Hasna pada punggung Sumera yang menjauh. Saya akan pergi ke gudang. Tapi jangan kaget kalau yang kembali nanti bukan Hasna si itik buruk rupa. Hasna membereskan barang-barangnya. Ia melirik Rai di seberang ruangan yang menatapnya dengan khawatir. Hasna memberi isyarat kecil. Aku baik-baik saja, dengan matanya. Ia berjalan menuju lift. Bukan turun ke lantai 14, tapi naik ke penthouse lantai teratas. Kamar pribadi ayahnya yang selalu kosong dan terkunci, di mana ia menyimpan satu set pakaian yang akan mengubah nasib seluruh orang di lantai 15 hari ini. Permainan selesai. Saatnya Soume. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Setengah jam sebelum kedatangan Pak Kamran. Lantai 15 divisi pemasaran tampak seperti zona perang yang baru saja dibersihkan dengan pemutih. Wangi pengharum ruangan berlebihan disemprotkan di setiap sudut untuk menutupi bau apek karpet tua. Di ruang rapat utama, Pak Rafael mondar-mandir sambil mengelap keringat di lehernya yang berlipat. Ia gugup, sangat gugup. Isu yang beredar, Pak Kamran datang untuk memangkas divisi yang tidak performa, dan pemasaran sedang berada di zona merah semester ini. Sumera, kamu yakin presentasi ini aman? Tanya Pak Rafael dengan suara bergetar. Kalau Pak Kamran tanya detail teknisnya bagaimana? Sumera duduk dengan anggun di kursi sebelah Pak Rafael, memeriksa slide presentasi di laptop. Ia tampak tenang, setidaknya di permukaan. Aman, Pak Rafael, jawab Sumera santai. Saya sudah hafal semua materi di proposal Hasna itu. Lagi pula, anak magang itu menulis catatannya lengkap sekali, sampai ke prediksi risiko. Kita tinggal baca. Bagus. Pak Rafael menghela napas, sedikit lega. Ngomong-ngomong, di mana anak itu? Jangan sampai dia muncul tiba-tiba dan bikin malu kita. Sumera tersenyum miring. Tenang saja. Saya sudah menyuruhnya membereskan gudang arsip di lantai 14. Dan untuk memastikan dia tidak sengaja keluar cari muka. Sumera memberi kode mata pada Dinda, bawahan setianya. Dinda mengangguk paham dan berbisik. Sudah beres, Bu. Saya tadi turun sebentar dan mengganjal pintu gudang dengan kursi rusak dari luar. Pegangannya juga agak macet. Dia nggak akan bisa keluar kecuali ada yang membukakan. Sempurna, desis Sumera. Biarkan dia menikmati debu di sana. Setelah rapat sukses dan kita dapat pujian Pak Kamran, baru kita bebaskan dia. Di sudut ruangan, Rai yang sedang mengecek koneksi proyektor mendengar percakapan itu samar-samar. Telinganya menangkap kata, gudang, ganjal, dan Hasna. Darahnya mendidih. Mereka bukan hanya mencuri ide Hasna, tapi juga mengurungnya seperti binatang. Rai ingin sekali melempar laptop di tangannya ke wajah Sumera. Tapi ia tahu itu tindakan bodoh. Ia melirik jam tangan.
Masih ada 20 menit sebelum Big Boss datang. Pak, Bu, proyektor sudah siap, kata Rai datar. Saya izin ke toilet sebentar sebelum rapat mulai. Ya, cepat sana. Jangan lama-lama. Usir Pak Rafael tanpa menoleh. Rai keluar ruangan, tapi bukannya ke toilet. Ia berlari menuju tangga darurat. Ia melompati anak tangga dua-dua sekaligus. Turun menuju lantai 14 yang sepi dan gelap. Ia harus mengeluarkan Hasna sebelum rapat dimulai. Gadis itu punya hak untuk melihat idenya dipresentasikan. Atau setidaknya, Rai tidak akan membiarkan temannya menderita di dalam gudang pengap sendirian. Lantai 14 adalah lantai kuburan. Berisi arsip lama dan perabot rusak. Udaranya lembab dan pencahayaannya remang-remang karena beberapa lampu neon berkedip-kedip mau mati. Rai berlari menyusuri lorong panjang hingga tiba di depan pintu besi bertuliskan, Gudang Arsip 2. Benar saja, sebuah kursi besi tua diselipkan di bawah gagang pintu, membuatnya mustahil dibuka dari dalam. Brengsek, umpat Rai pelan. Ia menendang kursi itu hingga terpental jauh. Ia memutar gagang pintu. Terkunci. Rupanya kuncinya juga otomatis terkancing jika pintu tertutup rapat. Hasna, panggil Rai sambil memukul pintu besi itu. Hasna, kamu di dalam? Ini Rai. Hening. Tidak ada jawaban. Kepanikan mulai merambati dada Rai. Ia teringat ucapan Hasna tentang asmanya. Gudang ini penuh debu. Ventilasinya buruk. Jika Hasna kumat di dalam sana dan pingsan. Hasna, jawab. Mundur dari pintu. Aku mau dobrak. Teriak Rai lagi. Ia mengambil ancang-ancang. Menabrakkan bahunya ke pintu besi itu. Dum! Pintu itu bergeming. Bahu Rai terasa remuk. Tapi ia tidak peduli. Ia mencoba lagi. Dum! Han, tolong bertahan. Gumam Rai. Keringat dingin bercucuran. Ia mengeluarkan ponselnya. Berniat menelepon bagian teknisi gedung untuk minta kunci master. Persetan dengan rapat. Nyawa Hasna lebih penting. Namun, sebelum ia sempat menekan tombol panggil, ponselnya bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor tidak dikenal. Rai membukanya dengan kening berkerut. Pengirim, Hasna, Mas Rai, berhenti mendobrak pintu gudang. Bahumu nanti sakit. Aku tidak di sana. Rai melongo. Ia menatap pintu besi di depannya, lalu menatap layar ponsel. Jari-jarinya gemetar saat mengetik balasan. Kamu di mana? Sumera bilang kamu dikunci di sini. Balasan masuk dalam hitungan detik. Naiklah kembali ke ruang rapat. Duduk di sana dan saksikan pertunjukannya. Jangan bilang siapa-siapa aku mengirim pesan ini. Rai bersandar di dinding koridor. Napasnya masih memburu. Ia bingung, tapi juga lega luar biasa. Hasna aman. Dan dari nada pesannya, sepertinya itik buruk rupa itu sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kabur dari gudang. Rai menyimpan ponselnya, merapikan hoodie-nya, dan berjalan kembali ke tangga darurat. Ada senyum tipis di bibirnya. Oke, Han. Show me what you got. Sementara Rai panik di lantai 14, Hasna sedang duduk santai di sofa kulit Italia di penthouse lantai 30. Lantai ini adalah area privat keluarga Waskita. Di sini, tidak ada debu, tidak ada bau apek, hanya ada kemewahan sunyi dan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Hasna menatap layar tablet di pangkuannya yang menampilkan rekaman CCTV koridor lantai 14. Ia melihat Rai yang tadi berusaha mendobrak pintu demi dirinya. Dasar bodoh, bisik Hasna. Matanya berkaca-kaca. Kamu satu-satunya yang lulus ujian loyalitas, Rai. Hasna meletakkan tabletnya. Ia berdiri di depan cermin besar setinggi plafon. Bayangan gadis admin magang yang lusuh menatapnya balik. Selamat tinggal, Hasna si magang, ucapnya. Ia melepas kacamata tebal yang selama ini membuat matanya sakit. Ia melepas kunciran rambutnya. Membiarkan rambut hitam legam bergelombang jatuh membingkai wajah tirusnya yang cantik. Kemeja kedodoran dan rok panjang menyapu lantai itu ia lepaskan, menyisakan tumpukan kain abu-abu menyedihkan di lantai marmer.
Hasna melangkah ke walk-in closet. Di sana, tergantung sebuah dress selutut berwarna navy dari Sutra, dipadu dengan blazer putih tailored fit dari rumah mode Paris. Ia mengenakannya. Pakaian itu memeluk tubuhnya dengan sempurna, memancarkan aura otoritas dan keanggunan. Ia tidak perlu makeup tebal. Cukup lipstik matte berwarna merah bata dan sedikit maskara untuk mempertegas sorot matanya yang tajam. Terakhir, ia mengenakan sepatu. Bukan sepatu flat diskonan yang solnya sudah tipis, melainkan stiletto hitam setinggi 12 cm dengan sol merah yang ikonik. Hasna menatap pantulan dirinya yang baru. Sosok di cermin itu bukan lagi karyawan yang bisa disuruh membuat kopi atau dihina fisiknya. Sosok itu adalah Hasna Kamran Waskita, lulusan summa cum laude London Business School, pewaris tunggal imperium bisnis ini. Ponselnya bergetar. Pesan dari ajudan ayahnya. Pak Kamran sudah memasuki lobi. Beliau menuju lantai 15. Hasna mengambil tas kerjanya, sebuah tas kulit asli yang elegan. Ia berjalan menuju lift pribadi yang aksesnya langsung menembus ke ruang tunggu eksekutif di lantai 15, tepat di sebelah ruang rapat. Sumera, Rafael, gumam Hasna saat pintu lift menutup, mengurungnya dalam kotak besi berlapis emas. Waktu bermain sudah habis. Suasana di ruang rapat 3 membeku. Suhu ruangan terasa turun 10 derajat begitu Kamran Waskita melangkah masuk. Pria paruh baya itu tidak banyak bicara. Ia hanya mengangguk singkat saat Pak Rafael dan timnya membungkuk hormat, lalu duduk di kursi paling ujung, kursi singgasana. Rai, yang sudah kembali ke posisinya di pojok ruangan dekat proyektor, bisa melihat tangan Pak Rafael gemetar hebat saat memegang laser pointer. Silakan, kata Pak Kamran singkat. Suaranya berat dan berwibawa. Pak Rafael menyenggol Sumera. Sumera berdiri, mencoba memancarkan pesona terbaiknya. Ia tersenyum lebar, menampilkan deretan gigi putih hasil veneer. Selamat pagi, Pak Kamran. Suatu kehormatan bagi kami. Hari ini, Divisi Pemasaran ingin mempresentasikan terobosan baru kami, konsep hunian bernapas. Sumera mulai presentasi. Ia berbicara dengan lancar, penuh percaya diri. Ia menggunakan kata-kata indah, gerak tubuh yang terlatih, dan sesekali melempar senyum menggoda ke arah Pak Kamran. Namun, wajah Pak Kamran tetap datar, seperti tembok batu. Saat Sumera sampai di slide tentang analisis pasar, Pak Kamran mengangkat tangan kanannya sedikit. Sumera langsung diam. Konsep ini, Pak Kamran menunjuk layar. Sangat detail, sangat visioner. Berbeda sekali dengan kualitas proposal kalian bulan lalu yang menyedihkan. Sumera membusungkan dada, mengira itu pujian. Terima kasih, Pak. Saya dan tim bekerja sangat keras untuk transformasi ini. Kamu yang membuatnya sendiri? Tanya Pak Kamran. Matanya menatap tajam ke manik mata Sumera. Benar, Pak. Ini hasil pemikiran saya selama berminggu-minggu, dibantu arahan Pak Rafael. Jawab Sumera tanpa ragu sedikitpun. Kebohongan itu meluncur mulus seperti air. Begitu. Pak Kamran mengetuk-ngetukkan jari di meja. Lalu, bisa jelaskan kenapa di halaman 42, perhitungan ROI, Return on Investment, menggunakan asumsi inflasi pasar Eropa, bukan Asia Tenggara. Sumera terdiam. Wajahnya memucat. Ia tidak tahu. Ia tidak membaca sedetail itu. Ia hanya menghafal poin-poin besarnya. Itu. Mungkin ada kesalahan ketik. Pak, staf saya yang input datanya kurang teliti. Elak Sumera panik. Kesalahan ketik. Pak Kamran menaikkan alis. Atau karena penulis aslinya terbiasa dengan studi kasus di London. Suasana hening total. Sumera bingung. Rafael menahan napas. Rai di pojok ruangan menahan senyum. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di koridor luar. Tuk, tuk, tuk. Bunyi heels yang beradu dengan lantai marmer. Iramanya tegas, konstan, dan mendekat. Pintu ruang rapat yang tertutup rapat didorong terbuka dari luar. Semua kepala menoleh. Seorang wanita muda berdiri di ambang pintu. Posturnya tinggi semampai,
Dibalut blazer putih mewah yang kontras dengan rambut hitam legamnya yang tergerai indah. Kacamata hitam tersampir di saku blazernya. Aura yang dipancarkannya begitu kuat. Seolah ia memiliki gedung ini. Sumera menyipitkan mata. Ia tidak mengenali wanita modis ini. Apakah ini klien VIP? Atau konsultan eksternal yang dibawa Pak Kamran? Hasna melangkah masuk dengan tenang. Ia tidak menatap Sumera ataupun Rafael. Ia berjalan lurus menuju meja, meletakkan tasnya di atas meja mahoni yang mengkilap. Sumera yang merasa presentasinya terganggu, langsung tersinggung. Insting dominasinya muncul. "Maaf," seru Sumera lantang. "Anda siapa?" "Kami sedang rapat tertutup dengan pemilik perusahaan. Tamu dilarang masuk tanpa izin." Hasna berhenti berjalan. Ia berdiri tepat di sebelah kursi Pak Kamran. Ia menoleh perlahan ke arah Sumera, lalu tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk Sumera meremang karena terasa familiar. "Saya tidak butuh izin untuk masuk ke ruangan ini." Suara Hasna terdengar jernih, tanpa getaran ragu yang biasa didengar Sumera sehari-hari. Pak Rafael berdiri, wajahnya merah padam. "Security. Di mana security? Kenapa ada orang asing masuk sembarangan?" Teriaknya panik, mencoba terlihat tegas di depan Pak Kamran. "Duduk, Rafael." Suara Pak Kamran memotong kepanikan itu. Tenang, tapi mematikan. Pak Rafael langsung terduduk kembali seperti boneka yang tali senarnya diputus. Hasna menatap Sumera lagi. "Lanjutkan presentasinya, Sumera. Saya penasaran bagaimana kamu menjelaskan bab 5 tentang mitigasi krisis. Bagian itu saya tulis saat sedang flu berat. Jadi mungkin ada yang kurang jelas." Mata Sumera membelalak. Mulutnya terbuka sedikit. Kamu." Otak Sumera mencoba menghubungkan titik-titik itu. Suara itu. Mata itu. Pengetahuan tentang isi proposal itu. Tapi visualnya tidak masuk akal. Di mana Hasna si itik buruk rupa yang berbaju kedodoran dan berkacamata tebal? Wanita di depannya ini terlihat seperti model majalah bisnis. "Kenapa diam?" tanya Hasna lagi. Kali ini nadanya lebih dingin. "Tadi kamu bilang kamu yang membuatnya sendiri selama berminggu-minggu, kan?" Keheningan di ruangan itu begitu pekat hingga suara detak jam dinding terdengar seperti dentuman drum. Sumera mundur selangkah. Kakinya gemetar. Rasa takut mulai merayapi tulang punggungnya, menggantikan arogansinya. "Siapa kamu sebenarnya?" desisnya. "Apa kamu mata-mata perusahaan saingan?" Hasna tertawa kecil. Tawa yang kering dan tanpa humor. Ia menoleh ke arah Pak Kamran yang sejak tadi dia mengamati. "Pak," panggil Hasna lembut. Sepertinya, supervisor terbaik MU ini kesulitan mengenali staf magangnya sendiri cuma karena ganti baju. Kata, "Pak," itu meledak seperti granat di tengah ruangan. Rafael ternganga. Dinda menutup mulut dengan tangan. Rai, meski sudah menduga ada sesuatu yang besar, tetap terbelalak kaget. Pak Kamran perlahan berdiri dari kursinya. Ia tidak menatap Sumera atau Rafael. Tatapannya tertuju penuh kasih pada Hasna. Ia mengulurkan tangan, merapikan sedikit kerah blazer putih Hasna yang sebenarnya sudah sempurna. "Kenapa kamu telat, putriku?" tanya Pak Kamran. Suaranya terdengar jelas di seluruh penjuru ruangan yang sunyi senyap. "Apa mereka menyulitkanmu lagi? Apa pintu gudangnya terlalu susah dibuka?" Sumera merasa lututnya hilang. Ia harus berpegangan pada tepi meja agar tidak ambruk. Wajahnya pucat pasi seputih kertas. "Putriku? Putri pemilik perusahaan? Anak magang yang ia suruh mengepel lantai? Yang ia siram kopi? Yang ia kunci di gudang berdebu?" Dunia Sumera runtuh seketika. "Sedikit, Pak," jawab Hasna santai sambil melirik Sumera yang tampak seperti mayat hidup. "Tapi untungnya ada Rai yang berniat mendobrak pintu demi aku. Jadi aku tidak perlu menunggu terlalu lama." Pak Kamran menoleh ke arah Rai di pojok ruangan. Rai berdiri tegak. Salah tingkah ditatap oleh sang big boss. Pak Kamran mengangguk kecil padanya. Sebuah tanda pengakuan yang mahal harganya. Lalu, tatapan Pak Kamran beralih ke Rafael dan Sumera. Kali ini, tidak ada kehangatan.
Hanya ada tatapan predator yang melihat mangsanya. Raffel. Sumera. Ucap Pak Kamran datar. Pak Kamran. Pak Raffel tergagap. Keringat mengucur deras membasahi kemejanya. Ini pasti salah paham. Kami tidak tahu kalau. Tidak tahu. Potong Hasna tajam. Ia berjalan mendekati Sumera. Langkah kakinya perlahan namun mengintimidasi. Hasna berhenti tepat di depan wajah Sumera. Ia bisa mencium bau parfum mahal Sumera yang kini bercampur dengan bau keringat ketakutan. Kamu tidak tahu kalau aku anak pemilik perusahaan. Jadi kamu merasa berhak memperlakukan aku seperti sampah? Tanya Hasna pelan. Jadi menurut logikamu, intimidasi, pencurian ide, dan kekerasan verbal itu sah-sah saja dilakukan kepada orang biasa yang tidak punya kekuasaan. Sumera membuka mulut, ingin membela diri, tapi tidak ada suara yang keluar. Itu yang membuatmu menjijikkan, Sumera, lanjut Hasna. Bukan karena kamu jahat padaku, tapi karena kamu jahat pada orang yang kamu pikir lemah. Hasna berbalik, mengambil laptop dari meja, dan menutupnya dengan keras. Bam! Rapat ini saya ambil alih, seru Hasna, menatap seluruh peserta rapat dengan sorot mata pemimpin sejati. Saya, Hasna Kamran Waskita, selaku Direktur Operasional yang baru, menyatakan presentasi ini batal. Dan kita akan masuk ke agenda berikutnya, evaluasi karyawan. Hasna menarik kursi direktur utama di sebelah ayahnya dan duduk dengan anggun. Ia menatap Sumera dan Raffel yang masih berdiri mematung. Silakan duduk, semuanya. Kecuali Pak Raffel dan Ibu Sumera. Kalian tetap berdiri. Kita punya banyak hal untuk dibahas. Pak Kamran kembali duduk, menyandarkan punggungnya dengan santai, menyerahkan panggung sepenuhnya kepada putrinya. Senyum bangga terukir tipis di wajahnya. Pembalasan baru saja dimulai. Dan bagi Sumera, neraka baru saja membuka pintunya di lantai 15. Suasana di ruang rapat 3 bukan lagi tegang, melainkan mencekam. Seperti udara sebelum badai besar menghantam. Hasna duduk di kursi direktur utama dengan kaki disilangkan anggun. Posturnya santai, kontras dengan Sumera dan Pak Raffel yang berdiri kaku di seberang meja. Kedua antagonis itu tampak seperti terpidana mati yang menunggu aba-aba eksekusi. Jadi, Hasna memecah keheningan. Jarinya mengetuk permukaan meja perlahan. Mari kita kembali ke pertanyaan saya tadi, Sumera. Mengenai halaman 42 proposal yang kamu klaim sebagai karyamu. Sumera menelan ludah. Tenggorokannya kering kerontang. Itu saya. Diam. Potong Hasna lembut namun tajam. Itu pertanyaan retoris. Kamu tidak bisa menjawabnya karena kamu tidak menulisnya. Kamu bahkan tidak mengerti istilah sustainable microliving yang menjadi inti dari proposal itu, kan? Sumera menunduk. Air mata frustrasi dan ketakutan mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia terbiasa menjadi pemangsa, bukan mangsa. Hasna beralih menatap Pak Raffel. Pria buncit itu mencoba tersenyum, tapi hasilnya malah terlihat seperti meringis kesakitan. Pak Raffel, panggil Hasna. Ya, Bu, Mbak Hasna Bu Direktur. Jawab Raffel terbata-bata. Saya ingat minggu lalu Bapak menolak menandatangani pengajuan cuti sakit Dinda. Padahal dia demam tinggi. Bapak bilang, perusahaan tidak butuh orang lemah. Benar begitu. Raffel memucat. Itu hanya motivasi, Bu. Agar mental mereka kuat. Motivasi. Ulang Hasna datar. Ia mengambil sebuah map merah dari dalam tas kerjanya. Lalu, apakah memotong anggaran catering karyawan magang sebesar 40% dan memasukkannya ke pos, biaya operasional lain-lain, yang ternyata masuk rekening pribadi Bapak, juga termasuk motivasi? Mata Raffel membelalak lebar. Itu fitnah. Dari mana Anda? Saya punya akses ke server pusat sejak hari pertama saya masuk sini sebagai office girl gadungan. Hasna melempar map merah itu ke hadapan Raffel. Isinya adalah cetakan rekening koran dan aliran dana ilegal yang dilakukan Raffel selama 2 tahun terakhir. Bapak pikir saya diam saja saat disuruh fotokopi dokumen keuangan Bapak? Saya membaca setiap barisnya. Lanjut Hasna dingin.
Seisi ruangan menahan napas. Staf lain menatap Rafael dengan pandangan jijik. Uang makan siang mereka yang sering disunat ternyata lari ke saku manajer mereka sendiri. Kalian berdua bukan hanya tidak kompeten. Suara Hasna meninggi 1 oktav, tegas dan berwibawa. Kalian adalah parasit yang menggerogoti integritas perusahaan ayah saya. Pak Kamran yang duduk di sebelah Hasna hanya dia mengamati, membiarkan putrinya membersihkan sampah dengan tangannya sendiri. Ia tahu, Hasna tidak butuh bantuannya. Hasna sudah siap memimpin. Cukup basa-basinya. Hasna berdiri. Ia menekan tombol intercom di meja rapat. Security, tolong tutup akses pintu keluar utama dan pintu darurat lantai 15 sekarang juga. Tidak ada yang boleh meninggalkan lantai ini sampai saya beri izin. Kepanikan melanda wajah para staf. Dinda dan Benny, 2 bawahan setia Sumera, mulai gemetar. Apa-apaan ini? Ini penyanderaan. Teriak Sumera histeris, mencoba mencari celah untuk melawan. Ini namanya internal audit protokol. Sumera, belajarlah sedikit tentang prosedur perusahaan. Jawab Hasna tenang. Pintu ruang rapat terbuka. Bukan security biasa yang masuk, melainkan 6 orang pria berjas hitam dengan logo Tim Audit Forensik Kamran Corp di dada mereka. Mereka membawa kotak-kotak plastik dan peralatan cloning data. Tim, sita laptop Sumera Arianti dan Rafael Hartanto sekarang juga. Amankan smartphone dinas mereka. Perintah Hasna. Baik, Bu Hasna. Seru ketua tim audit serempak. Sumera berusaha menyembunyikan ponselnya ke dalam tas. Tapi seorang petugas dengan sigap menahannya. Maaf, Bu. Ini aset perusahaan. Itu privasi saya. Jerit Sumera saat ponselnya diambil paksa. Di HP dinas, tidak ada yang namanya privasi pribadi. Apalagi jika digunakan untuk bullying dan sabotase rekan kerja, sahut Hasna. Rafael mencoba lebih licik. Tangan kanannya diam-diam merogoh saku celana. Mencoba menekan tombol delete di ponselnya yang masih ada di saku. Pak Rafael, tegur Hasna tanpa menoleh. Jangan repot-repot menghapus chat Bapak dengan vendor percetakan soal markup harga. Saya sudah mirroring data Bapak sejak Bapak masuk ruangan ini lewat wifi kantor. Rafael lemas. Kakinya menyerah menopang berat badannya. Dan ia merosot duduk kembali di kursi. Ia tamat. Benar-benar tamat. Hasna berjalan ke tengah ruangan, menatap seluruh karyawan divisi pemasaran yang tersisa. Bagi kalian yang merasa pernah ikut menertawakan saya, ikut membiarkan saya dibully, atau ikut menikmati hasil korupsi kecil-kecilan Pak Rafael, saya sarankan kalian jujur sekarang. Ucap Hasna. Ruangan itu hening. Hanya terdengar suara dengung komputer dan napas berat orang-orang yang ketakutan. Saya tidak akan memecat semua orang, lanjut Hasna, membuat beberapa orang menghela napas lega. Tapi saya butuh lingkungan yang bersih. Hari ini, kita bongkar semuanya. Tapi Bu Hasna, sela Sumera, suaranya kini berubah memelas, mencoba strategi playing victim. Mungkin cara saya mendidik junior agak keras. Tapi saya tidak pernah berniat jahat. Mengunci di gudang itu cuma ketidaksengajaan. Kuncinya macet. Oh, ketidaksengajaan. Hasna mengangkat alis. Benar. Saya bahkan menyuruh Dinda mengecek keadaan kamu. Bohong Sumera. Dinda yang disebut namanya hanya bisa menunduk dalam. Takut membantah tapi juga takut membenarkan. Mari kita lihat definisi. Ketidaksengajaan, versi Sumera, kata Hasna. Ia memberi kode pada Rai yang masih berdiri di pojok. Mas Rai, tolong sambungkan tablet saya ke proyektor utama. Rai mengangguk sigap. Siap, Bu Direktur. Layar proyektor raksasa menyala. Video rekaman CCTV yang diambil dari berbagai sudut muncul dengan resolusi tinggi. Video 1. Terlihat Sumera sengaja menabrak Hasna di depan lift hingga kopi tumpah. Sumera terlihat tertawa setelah Hasna pergi. Lihat bajunya. Kayak gembel pasar. Nanti kita kerjain lagi pas jam makan siang. Suara Sumera terdengar jelas dari rekaman audio CCTV lift. Video 2. Ruang kerja Pak Rafael. Sumera menyerahkan map biru milik Hasna. Ini ide si magang itu. Kita pakai saja.
Kalau gagal, kita salahin dia. Kalau sukses, nama kita yang naik. Rafael di video itu tertawa dan menjawab, ide bagus. Anak itu terlalu polos. Gampang diinjak. Video 3. Paling vital koridor lantai 14. 1 jam yang lalu. Dinda terlihat mengganjal pintu gudang dengan kursi besi rusak. Sumera berdiri di belakangnya, memberi instruksi. Pastikan rapat. Jangan sampai dia keluar sebelum Pak Kamran pulang. Biar dia mati bosan di dalam. Video berakhir. Layar menjadi hitam. Kini, tidak ada lagi yang bisa membela Sumera. Bukti itu telanjang dan brutal. Menunjukkan betapa terencananya kejahatan mereka. Itu bukan pembinaan junior. Itu adalah penyiksaan mental sistematis. Pak Kamran, yang sedari tadi tenang, kini mengepalkan tangannya di atas meja hingga buku-buku jarinya memutih. Sebagai ayah, melihat putrinya diperlakukan seperti itu membuat darahnya mendidih. Tapi ia menahan diri, menghormati panggung Hasna. Sumera. Suara Hasna terdengar sangat dingin. Mengurung seseorang di ruangan tanpa ventilasi yang layak bukan lagi masalah HRD. Itu bisa masuk ranah pidana. Pasal perbuatan tidak menyenangkan dan membahayakan nyawa orang lain. Sumera jatuh berlutut. Kakinya benar-benar tidak kuat lagi. Air matanya kini deras, melunturkan maskara mahalnya, membuat wajahnya terlihat berantakan dan menyedihkan. Maafkan saya. Hasna, tolong, saya punya cicilan apartemen, saya tulang punggung keluarga. Ratap Sumera, memegang ujung blazer Hasna. Hasna mundur selangkah, menghindari sentuhan itu. Ia tidak merasa iba. Ia tahu gaji Sumera lebih dari cukup, dan gaya hidup hedonisnya lah yang membuatnya punya banyak cicilan. Simpan air matamu untuk pengadilan, Sumera, ucap Hasna datar. Hasna kembali duduk di kursinya. Ia mengambil 2 lembar amplop putih tebal yang sudah disiapkan sekretaris ayahnya. Dalam prosedur normal, karyawan yang melakukan kesalahan akan mendapat SP1, SP2, lalu SP3, jelas Hasna. Tapi, dalam kasus pelanggaran berat atau gross misconduct seperti korupsi, sabotase aset perusahaan, dan pelecehan terhadap rekan kerja, perusahaan berhak melakukan PHK sepihak tanpa pesangon. Hasna melempar amplop pertama ke depan Rafael. Rafael Hartono, Anda dipecat tidak hormat efektif detik ini. Tim hukum kami akan menghubungi Anda besok untuk proses pengembalian dana perusahaan yang Anda gelapkan sebesar 2,5 miliar rupiah. Jika tidak dikembalikan dalam 3x24 jam, laporan polisi akan kami proses. Rafael gemetar hebat. Hartanya akan habis. Reputasinya hancur. Di usia 50 tahun, karirnya tamat. Hasna melempar amplop kedua ke lantai, tepat di depan lutut Sumera. Sumera Arianti, Anda dipecat tidak hormat. Nama Anda akan kami masukkan ke dalam daftar hitam Asosiasi HRD Nasional. Referensi kerja Anda akan mencantumkan dengan detail alasan pemecatan Anda, sabotase dan intimidasi. Sumera menangis histeris. Di blacklist berarti dia tidak akan bisa bekerja di perusahaan bonafide manapun di negara ini. Karirnya yang ia bangun dengan cara menginjak orang lain, kini runtuh menimbun dirinya sendiri. Security, panggil Hasna. 2 satpam berbadan tegap masuk. Seret mereka keluar. Pastikan mereka tidak membawa apapun selain barang pribadi yang menempel di badan. ID card mereka ditarik sekarang. Satpam itu dengan tegas menarik Rafael dan Sumera berdiri. Rafael pasrah seperti mayat hidup. Sumera masih mencoba memberontak, berteriak-teriak memohon pada Pak Kamran. Pak Kamran, Bapak kenal saya. Saya berprestasi. Tolong Pak. Pak Kamran bahkan tidak menoleh. Ia sibuk menuangkan air mineral ke gelas Hasna. Minum dulu. Nak, suaramu pasti serak habis marah-marah. Pintu ruang rapat tertutup, memotong teriakan Sumera. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kali ini, rasanya lebih ringan. Seperti udara kotor yang baru saja disedot keluar oleh exhaust fan raksasa. Staf lain menunduk, takut mereka giliran berikutnya. Dinda dan Benny sudah gemetar hebat,
Keringat dingin membasahi punggung mereka. Hasna menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia meminum air yang dituangkan ayahnya. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang mulai surut. Ia menatap sisa karyawan di ruangan itu. Sekitar 15 orang. Wajah-wajah yang selama ini ia lihat setiap hari. Sebagian besar dari mereka hanya penonton yang takut membela Hasna karena takut pada Sumera. "Angkat kepala kalian," perintah Hasna. Nadanya kini lebih lunak. Mereka mengangkat kepala ragu-ragu. "Saya tahu, ketakutan adalah alat pengendali yang kuat," ujar Hasna bijak. "Sumera menciptakan budaya di mana kalian harus menjilat untuk selamat, atau diam agar tidak jadi target." Hasna menatap Dinda. Gadis itu langsung memejamkan mata, siap dipecat. "Dinda," panggil Hasna. "Iya, Bu." "Kamu yang mengganjal pintu gudang itu." Saya dipaksa Bu Sumera, kalau saya tolak, dia ancam kontrak saya tidak diperpanjang." Cicit Dinda sambil menangis. Hasna terdiam sejenak. Ia tahu itu benar. Dinda hanyalah prajurit yang takut pada jenderalnya. "Saya tidak akan memecat kamu, Dinda," putus Hasna. Dinda membuka matanya. Tidak percaya. "Benarkah, Bu?" "Tapi," lanjut Hasna tegas, "posisi kamu saya turunkan kembali menjadi junior staff dengan masa percobaan 6 bulan. Gaji kamu disesuaikan. Ini hukuman karena kamu tidak punya tulang punggung untuk menolak perintah jahat. Kamu harus belajar bahwa integritas lebih penting daripada loyalitas buta. Mengerti?" "Mengerti. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak." Dinda membungkuk berkali-kali, bersyukur masih punya pekerjaan. Dan untuk yang lain, Hasna menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Mulai hari ini, budaya di lantai 15 berubah. Tidak ada lagi senioritas bodoh. Tidak ada lagi ospek, anak baru. Tidak ada lagi potong-memotong anggaran makan siang. Hasna berdiri tegak. "Saya akan membuka hotline pengaduan anonim yang langsung masuk ke email saya. Jika ada satu saja laporan bullying yang terbukti valid, pelakunya akan menyusul Sumera dan Rafael keluar dari gedung ini. Paham?" "Paham, Bu," jawab mereka serempak. Kali ini dengan suara yang lebih bertenaga. Ada harapan di mata mereka. Harapan akan lingkungan kerja yang lebih manusiawi. "Bagus. Rapat dibubarkan. Kembali bekerja. Tunjukkan pada saya bahwa kalian layak dipertahankan." Para karyawan bergegas keluar dengan tertib. Mereka berjalan cepat, ingin segera menjauh dari aura intimidasi di ruang rapat. Namun di dalam hati mereka bersorak lega. Tirani Rafael dan Sumera telah berakhir. Hasna kembali duduk, menyandarkan kepalanya di sandaran kursi. Lelah sekali rasanya menjadi jahat, meskipun itu demi kebaikan. "Kerja bagus, Direktur Hasna." Pak Kamran tersenyum bangga, menepuk bahu putrinya. "Papa tidak salah kirim kamu sekolah jauh-jauh." Hasna tersenyum lemah. "Terima kasih, Pak." "Ehem." Suara deheman canggung terdengar dari pojok ruangan. Hasna dan Pak Kamran menoleh. Rai masih berdiri di sana, memegang kabel HDMI proyektor. Tampak bingung apakah ia harus keluar atau tetap di sana. Dia satu-satunya yang belum pergi. Saya izin balik ke ruangan server ya, Bu Direktur." "Pak Kamran," kata Rai kaku. Ia merasa tiba-tiba ada tembok raksasa yang memisahkan dirinya dengan Hasna. Hasna bukan lagi teman makan martabaknya. Hasna adalah langit, dan Rai hanyalah bumi. Hasna melihat keraguan di mata Rai. Ia tidak ingin kehilangan satu-satunya teman tulusnya. "Rai, tunggu," panggil Hasna. Rai berhenti di ambang pintu. "Ya, Bu." "Nanti siang jam 12. Di kantin bawah. Traktir aku martabak lagi. Dompetku ketinggalan di tas baju lamaku," kata Hasna santai, seolah ia masih Hasna si anak magang. Rai tertegun sejenak. Lalu senyum kecil yang khas muncul di wajahnya. "Siap, Bu. Tapi jangan ngaret. Jam istirahat cuma 1 jam." Hasna tertawa renyah.
Siap, Pait. Pak Kamran melihat interaksi itu dengan senyum penuh arti. Sepertinya, reformasi perusahaan bukan satu-satunya hal menarik yang akan terjadi di lantai 15 ini. Kantin karyawan di basement gedung Kamran Tower biasanya riuh rendah saat jam makan siang. Namun, siang ini suasananya berbeda. Setiap pasang mata seolah memiliki radar yang tertuju pada satu titik. Rai duduk di meja pojok, tempat biasanya ia menyendiri. Di hadapannya ada sepiring nasi goreng yang baru dimakan separuh. Ia merasa risih. Sejak kejadian di ruang rapat tadi pagi, status sosialnya di mata karyawan lain berubah drastis. Ia bukan lagi Rai si anak it yang pendiam, tapi Rai, orang yang berani mendobrak pintu demi putri pemilik perusahaan. Boleh duduk di sini? Meja lain penuh dengan orang-orang yang mendadak ingin jadi sahabatku. Rai tersentak. Hasna berdiri di samping mejanya sambil membawa nampan berisi soto ayam. Penampilannya masih stunning dengan blazer putih dan rambut tergerai. Sangat kontras dengan meja kantin yang sederhana. Bu Hasna. Silakan, Bu. Rai buru-buru menyingkirkan tasnya dari kursi kosong. Ia bahkan setengah berdiri. Kiku. Hasna duduk dan menghela napas panjang. Jangan panggil, Bu. Kalau kita sedang makan soto, Rai. Rasanya aneh. Kemarin kita masih makan martabak di kubikel berdebu. Situasinya beda. Bu maksudnya, Hasna. Rai menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Sekarang semua orang tahu kamu pewaris tahta. Kalau aku terlalu akrab, nanti dikira pansos, panjat sosial. Hasna terkekeh pelan sambil mengaduk sotonya. Biarkan mereka bicara. Aku butuh setidaknya satu orang yang berani menegurku kalau ada sisa cabai di gigi. Bukan orang yang cuma bilang, iya saja karena takut dipecat. Rai menatap gadis di depannya. Di balik pakaian mahal dan jabatan tinggi itu, tatapan mata Hasna masih sama. Tatapan lelah namun hangat yang ia lihat saat lembur malam itu. Oke. Rai akhirnya rileks kembali, menyandarkan punggungnya. Tapi serius, Han. Tadi itu gila banget. Muka Sumera kayak orang lihat hantu. Dia memang melihat hantu, sahut Hasna sambil menyuap nasi. Hantu dari masa lalunya yang datang menagih karma. Terus sekarang gimana? Kamu beneran bakal pegang operasional? Itu tanggung jawab besar lo. Bukan cuma soal mecat orang jahat. Hasna meletakkan sendoknya. Wajahnya berubah serius. Itu tantangannya, Rai. Memecat Rafael dan Sumera itu bagian mudahnya. Bagian susahnya adalah membuktikan ke papa, dan ke semua orang, bahwa aku duduk di kursi itu karena aku mampu, bukan karena nama belakangku waskita. Hasna menatap Rai lekat. Dan untuk itu, aku butuh tim yang solid. Tim yang jujur. Kamu mau bantu aku, kan? Rai tersenyum. Senyum tulus yang membuat kecanggungannya menguap. Selama nggak disuruh input data sampah lagi, aku siap. 2 minggu berlalu sejak revolusi lantai 15. Suasana kantor berubah drastis. Lebih produktif, lebih transparan, dan pastinya lebih hening tanpa teriakan Sumera. Hasna menghadapi ujian pertamanya. Pitching proyek properti, Green Living, kepada investor Jepang yang terkenal cerewet, MR Yamato. Ini adalah proyek yang idenya sempat dicuri Sumera. Kali ini, Hasna memimpin sendiri presentasinya. Ruang rapat VIP lantai 30. MR Yamato duduk dengan wajah kaku, didampingi penerjemahnya. Ia membolak-balik proposal Hasna dengan skeptis. Nona Hasna, ucap MR Yamato dalam bahasa Inggris yang kaku. Konsep Anda bagus di atas kertas. Tapi Anda masih sangat muda. Bagaimana saya bisa yakin perusahaan Anda punya infrastruktur teknologi untuk mendukung konsep smart home yang terintegrasi ini? Ayah Anda hebat, tapi Anda belum teruji. Hasna tersenyum tenang. Ia sudah menduga keraguan ini. Isu nepotisme akan selalu membayanginya. Saya mengerti kekhawatiran Anda, MR Yamato. Karena itu, daripada saya berjanji manis, biarkan saya menunjukkannya langsung. Hasna menekan tombol di podium. Rai, masuk. Pintu terbuka.
Rai masuk dengan mengenakan kemeja rapi, sebuah peningkatan drastis dari hoodie lusuhnya. Ia membawa tablet pengendali. "Perkenalkan, ini Rai, kepala integrasi sistem kami," kata Hasna bangga. Rai mengangguk hormat, lalu menyentuh layar tabletnya. Seketika, lampu ruangan meredup, dan di tengah meja rapat muncul proyeksi hologram 3D dari maket perumahan yang mereka tawarkan. MR Yamato terlonjak kaget. "Hologram? Ini simulasi real-time, Sir," jelas Rai dengan percaya diri. Bahasa Inggrisnya lancar dan teknis. "Sistem kami tidak hanya mengatur lampu dan AC, tapi juga mendeteksi kebocoran energi, pengelolaan limbah air, hingga keamanan biometrik. Semua terpusat di server cloud yang kami bangun sendiri." Rai mendemonstrasikan simulasi itu. Saat ia menggeser jari, atap rumah di hologram terbuka, memperlihatkan sistem ventilasi. Saat ia mengetuk taman, muncul data penghematan air. Hasna melanjutkan penjelasan bisnisnya seiring dengan demonstrasi visual Rai. Keduanya bekerja seperti tarian yang harmonis. Hasna otak bisnisnya, Rai otak teknisnya. Saling melengkapi tanpa perlu banyak bicara. Di akhir presentasi, wajah kaku MR Yamato mencair. Ia berdiri dan bertepuk tangan pelan. "Impresif," puji MR Yamato. "Sangat jarang melihat kombinasi visi bisnis dan eksekusi teknis yang seirama ini. Nona Hasna, Anda punya tim yang hebat." "Terima kasih, MR Yamato." Hasna melirik Rai sambil tersenyum bangga. "Saya beruntung menemukannya di antara tumpukan kabel." Kontrak ditandatangani hari itu juga. Nilainya triliunan rupiah. Itu adalah kemenangan mutlak Hasna. Bukan karena ia anak Kamran, tapi karena ia dan timnya memang brilian. Sore itu hujan turun deras membasahi Jakarta. Hasna baru saja keluar dari lobi gedung, hendak menuju mobil jemputannya, ketika seseorang menghadangnya. Wanita itu basah kuyup, rambutnya lepek, dan make-upnya luntur. Ia memakai kemeja kusut dan membawa amplop coklat besar. Butuh beberapa detik bagi Hasna untuk mengenalinya. Sumera, mantan supervisor yang dulu selalu tampil glowing dan wangi, kini terlihat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. "Hasna, Bu Hasna," seru Sumera serak. Ia mencoba mendekat, tapi security langsung sigap menahannya. Hasna mengangkat tangan, memberi isyarat pada security untuk membiarkannya bicara, tapi tetap menjaga jarak aman. "Ada apa, Sumera?" tanya Hasna datar. "Tolong saya, Bu." Sumera menangis. Air matanya bercampur air hujan. "Saya sudah melamar ke 20 perusahaan. Tidak ada yang mau terima. Nama saya di blacklist di sistem HRD nasional. Saya mau diusir dari apartemen besok. Cicilan mobil macet." Hasna menatap wanita di depannya. Dulu, ia akan gemetar ketakutan melihat Sumera. Sekarang,